Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Semuanya terungkap di sini, dengan cara klaim keturunan, strategi politik, dan lain-lain. Para Khabib akan menguasai Indonesia. Semua bakal kita kupas tuntas sepak terjang mereka. Ini beberapa alasan telah kami ungkap. Khabib-khabib akan menjadi penguasa di Indonesia. Sedangkan para mukibin akan selalu menjadi babu para khabib-khabib, karena doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ayo kita mulai. 1. Klaim keturunan Nabi. Para habaib telah secara konsisten mengklaim bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa klaim ini tidak didukung oleh bukti genetik. Tes Y-DNA menunjukkan bahwa para habaib sebagian besar memiliki haplogroup G, yang lebih umum ditemukan pada orang Yahudi Ashkenazi, bukan haplogroup J1 yang umumnya terkait dengan keturunan Arab. Walaupun terbukti bahwa tes Y-DNA para habib berhaplogroup G, mukibin tidak mempedulikan hal itu. 2. Ancaman kualat. Bagi yang menolak doktrin yang digaungkan oleh habaib adalah ancaman kualat, bagi siapapun yang menolak mengakui keturunannya atau menentangnya. Hal ini menciptakan suasana takut dan keterikatan emosional yang kuat terhadap habaib di kalangan para mukibin. 3. Terjun ke dunia politik. Tak hanya dalam ranah agama, habaib kini semakin gencar bergerak dalam dunia politik Indonesia. Banyak di antara mereka yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, bahkan sampai menjadi calon presiden. Para mukibin sangat berharap Habib ini jadi pimpinan mereka, karena para babu telah didoktrin bahwa Khabib adalah keturunan Nabi dan akan kualat apabila tidak mengakui mereka. 4. Dukungan dari pengikut setia. Pengikut habaib yang dikenal sebagai mukibin, cenderung memilih para habaib sebagai pemimpin politik mereka. Hal ini disebabkan oleh keterikatan emosional, dan keyakinan akan doktrin-doktrin habaib, yang telah ditanamkan sejak lama. 5. Pemberian gelar habib. Sebagai kebijakan politik, habaib menggunakan strategi memberikan pengakuan bahwa tokoh-tokoh perjuangan atau ulama besar adalah keturunan Habib Ba'alawi untuk memperkuat posisinya. Dengan cara ini, sejarah dibelokkan demi memperkuat dukungan dari mukibin. 6. Makam palsu. Sebagai simbol kekuatan membuat makam-makam palsu yang diklaim sebagai leluhur habaib atau para wali dari klan Ba'alawi, menjadi bagian dari upaya memperkuat citra keagamaan dan otoritas di mata masyarakat terutama mukibin atau babu. 7. Doktrin milik para wali tarim. Para habaib memperkuat kepercayaan bahwa Indonesia adalah milik para wali tarim, yang mana tarim adalah kota para wali atau orang suci. Indonesia adalah negeri yang dapat berkah, yang dilindungi para wali dari tarim. Yang mana mulai dari ulama terdahulu sampai sekarang berasal dari tarim. Dan para pejuang kemerdekaan juga keturunan dari tarim. Para mukibin sangat senang dengan doktrin yang satu ini, yaitu Indonesia menjadi baldatun thaybatun berkat para wali dari tarim. 8. Klaim sebagai pelopor kemerdekaan dan Islamisasi di Indonesia. Melalui Sembilan. Fakta sejarah dan kritik terhadap habaib. Meskipun klaim habaib kuat, fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam sudah tersebar luas di Indonesia sebelum kedatangan habaib. Bahkan, penyebaran agama Islam telah dilakukan oleh para wali Songo, jauh sebelum kedatangan habaib. Tapi ini bukan ranah pemikiran mukibin.
10. Pengaruh habaib pada zaman kolonial. Pada masa kolonial, habaib digunakan sebagai alat oleh Belanda untuk menguasai Indonesia lebih lama. Mufti Utsman bin Yahya, salah satu habaib, bahkan membuat fatwa haram bagi pribumi melawan penjajah Belanda. Menurut Mukibin, ini adalah fitnah. 11. Perjuangan menguasai Indonesia pasca Orde Baru. Perjuangan habaib untuk menguasai Indonesia semakin terasa sejak runtuhnya Orde Baru. Dalam 2 dekade terakhir, pengaruh mereka semakin membesar, terutama dengan berkembangnya kebebasan berpendapat. Para mukibin dalam 2 dekade ini telah dibohongi melalui doktrin-doktrin. Terima kasih telah menonton konten kita hari ini. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat kompleksitas dan tantangan terkait klaim kekuasaan habaib di Indonesia. Penting bagi kita semua untuk tetap kritis dan waspada terhadap dominasi kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik dari kami di masa mendatang. Sampai jumpa pada konten berikutnya.